Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati bibi kami, Ibu Nyai Hajah Nafisah, semoga diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur yang barokah. Yang kami hormati adik saya Gus Rozin, yang kami hormati segenap para alumni, segenap para hadirin hadirat yang hadir secara langsung atau secara tidak langsung. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita hadir bersama mengikuti acara haul paman kami, ulama kita, guru kita semua, Ki Haji Sahal Mahfud. Semoga diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kami mengutip dari kitab karya beliau, Tariqatul Wusul ala Ghayatil Wusul. Saya baca di sana beliau Ki Haji Sahal Mahfud membagi manusia menjadi 4. Ada manusia yang dominan unsur air. Manusia inilah yang menjadi pelindung, aliman, menjadi ulama, faqihan, orang yang ahli fikih, orang yang memahami agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keriman, orang yang mulia, orang yang penuh dengan karamah. Itu manusia yang dominan unsur air. Kemudian beliau Ki Haji Sahal Mahfud menjelaskan di dalam kitab Tariqatul Wusul ala Ghayatil Wusul, manusia yang kedua adalah dominan unsur tanah liat. Manusia ini yang bangkrut dunianya, bangkrut akhiratnya. Tidak punya amal baik di dunia, tidak punya karya-karya konkret, amal-amal yang real di dunia, dan tidak punya amal-amal untuk akhiratnya. Yang ketiga, manusia yang dominan unsur api ialah manusia yang zalim, kejam, aniaya. Sedangkan yang keempat adalah manusia yang dominan unsur angin, udara. Ini adalah manusia pendusta, membawa berita sana, berita sini, dusta, menyebarkan berita ke sana, menyebarkan berita ke sini, dusta, mengadu sana, mengadu sini. Itu bagikan angin. Maka ini disebut adalah manusia yang dominan unsur rih,
Kiai Haji Sahal Mahfud menyebutnya rih, angin atau udara. Nah, dari paparan ini kita akan mempelajari bagaimana mencetak, melahirkan manusia yang dominan unsur air, yakni yang digambarkan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud di dalam kitabnya Thariqatul Wusul, yaitu seorang yang alim, seorang yang faqih, seorang yang mulia, seorang yang pelindung, penjaga. Kita ambil dari teori Ashabul Kahfi. Di dalam Al-Quran, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan Ashabul Kahfi disebut dalam Al-Quran dengan sebutan fityah, ialah para pemuda-pemuda. Mereka disebut dengan kata fityah 2 kali dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi ini mempunyai karamah sampai tertidur 309 tahun lamanya. Apa nilai-nilai spiritual supaya kita menjadi manusia yang karim, mulia, faqih, ahli agama, memahami agama, alim, orang yang alim, berilmu, hafid, orang yang menjaga, pelindung? Pertama adalah kualitas iman. Ashabul Kahfi disebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda yang iman kepada Tuhannya dan aku tambahkan mereka hidayah. Nah, ini Ashabul Kahfi. Dengan iman dan hidayahnya meningkat. Berarti mereka ini manusia yang berilmu. Dan Al-Quran memilih kata Rabbi. Bukan amanu billah, tapi amanu bi rabbihim. Berarti mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan, tarbiyah ilahiyah, tarbiyah rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan tambahan kepada mereka hidayah. Hidayah iman, hidayah ilmu, hidayah naluri, gharizi, hidayah akal dan sebagainya. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna di dalam diri mereka Ashabul Kahfi. Ini yang diharapkan menjadi manusia yang banyak unsur airnya. Yang kedua adalah kualitas ritual, kualitas ibadah. Ashabul Kahfi disebutkan di sini, wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa allaha fa'wu ilal kahfi. Dan apabila kamu sekalian Ashabul Kahfi menjauhi mereka, menyingkirkan diri, mengisolasikan diri dari mereka dan apa-apa yang mereka sembah kecuali Tuhan yang Maha Esa, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'wu ilal kahfi, maka bertempatlah kalian di gua, yakni mengisolasikan diri dari paganisme, dari kemusyrikan, kemudian memusatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berunsur air adalah orang yang memusatkan diri ibadah kepada Allah. Maka ulama dulu, Masya Allah, Mbah Abdus Salam, seorang ulama setiap hari membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kiai Haji Abdullah bin Abdus Salam Bahtullah, seorang ulama, juga orang yang beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya.
Mbah Mahfud, ayahanda dari Kiai Haji Sahal Mahfud, juga ayah dari ibu saya, kakak kandungnya Kiai Haji Sahal Mahfud, Muzayyanah. Itu kalau bulan Ramadan, siangnya mengajar, sehari mengajar dari pagi sampai sore. Habis tarawih, kakek saya Kiai Haji Mahfud bin Abdissalam, ayahanda dari Kiai Haji Sahal Mahfud, pergi ke masjid kajen, kemudian pintu ditutup dan membaca Al-Quran sampai pagi hari. Habis subuh mengajar lagi sampai sore. Habis tarawih membaca Al-Quran selesai sampai subuh. Kapan tidurnya? Inilah ulama. Ulama yang bukan hanya berilmu, tetapi juga mengeces. Dirinya dicas supaya ada sinyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya muamalah dengan manusia, tetapi interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala juga dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik. Ini adalah kualitas ritual spiritual. Kemudian teori Ashabul Kahfi, ulama yang dominan unsur air, manusia yang dominan unsur air, seorang ulama ahli fikih mulia penuh dengan karamah, yaitu orang yang iffatun nafsi, menjaga diri. Ashabul Kahfi disebutkan setelah mereka terbangun dari tidur 309 tahun, satu di antara mereka ditugaskan oleh kawan-kawannya untuk belanja ke kota. Belanja ke kota, bagaimana belanja ke kota itu? Falyandur ayyuha azka ta'aman. Yang belanja itu ditugaskan supaya melihat nanti di kota itu yang belanja, yang dibeli adalah makanan yang paling bersih, makanan yang paling halal. Falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu. Dan datang membawa rezeki kepadamu. Dengan rezeki apa? Makanan yang paling halal. Nah, ini adalah tugas, kewajiban diri bagi manusia mukmin yang dominan unsur air, utamanya adalah para ulama. Iffatun nafsi, menjaga diri. Apa yang masuk dalam perutnya adalah makanan yang halal. Kalau makanan yang halal, pola fikirnya menjadi bersih. Kalau pola fikirnya bersih, fatwa yang keluar akan objektif, akan adil. Tidak ada tendensi apa-apa. Fatwanya sesuai dengan ilmu yang menjadi disiplin para ulama, yaitu ilmu syariah. Pola fikirnya sesuai dengan Al-Quran, pola fikirnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, istimbat yang sesuai dengan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada tendensius, tidak ada trik-trik politik dan sebagainya. Ini adalah ulama yang iffatun nafsi, menjaga diri. Itu yang ketiga. Maka saya baca di dalam tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi itu ada uzlah madiyah dan uzlah ma'nawiyah. Uzlah madiyah adalah uzlah fisik, mereka di gua terisolasi dari kota. Kemudian uzlah ma'nawiyah adalah uzlah moralitas, spiritual, ritual dan sebagainya. Maka ada beberapa yang bisa kita cermati dari apa yang diwariskan oleh para ulama kita. Ada Kiai Abdus Salam, ada Bahdullah Sepuh, ada Kiai Mahfud, ada Bahdullah, ada Kiai Sahal Mahfud, Kiai Nafi, Kiai Minan, Masya Allah, Bah Nawawi, Bah Tahir,
Bahduri, kemudian Mbah Fakhrul Razi, subhanallah, mereka ulama-ulama yang mulia semua, Kiai Sirat dan sebagainya. Luar biasa. Kita mempelajarinya. Bagaimana beliau? Ilmunya, kemudian ibadahnya, kemudian iffatun nafsinya, menjaga dirinya. Nah, oleh karena itu, pertama kita simpulkan adalah ulama yang dengan keulamaannya, dengan keilmuannya, dengan ilmu yang dititipkan Allah kepadanya, tidak menjual ilmunya dengan duniawi. Saya teringat oleh buku yang berjudul Kaleidoskop Politik Jilid 2 karya Saifuddin Zuhri, mantan Menteri Agama dari Nahdlatul Ulama. Beliau dalam karyanya Kaleidoskop Politik Jilid 2, beliau mengatakan jika manusia tidak ada iman dan takwa, ini saya baca, maka manusia laksana serigala terhadap lainnya, akan menjadi skenario lelakon tragis bagi umat manusia, akan menjadi skenarionya lelakon tragis umat manusia. Nah, yakni ulama yang membawa fitnah akibat hidayah imannya tidak diaktifkan, hidayah takwanya tidak diaktifkan, maka yang keluar dari mulutnya adalah fitnah. Keluar dari mulutnya adalah kerusakan umat. Fatwanya merusak umat. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang tidak diinginkan oleh ulama-ulama kita, khususnya Kiai Haji Sa'al Mahfud, yang menginginkan manusia itu dominan unsur air. Kemudian ulama menyadari bahwa di atas orang alim ada yang lebih alim. Kalau ayah saya Ki Mansur, kakak iparnya Ki Sahal, juga kakak sepupu. Jadi ayah saya itu Mansur bin Aisyah. Aisyah ini kakak kandungnya Ki Haji Mahfud, kakaknya Ki Mahfud, kakaknya Mbah Dolah, kakaknya Mbah Ali Mukhtar. Masya Allah, tadi saya lupa menyebut Ki Ali Mukhtar, itu juga orang salih, orang alim yang salih. Kemudian Mbah Mahfud melahirkan Ki Sahal, melahirkan ibu saya. Punya Mbak Yu, Aisyah melahirkan ayah saya. Jadi ayah saya itu dengan Ki Sahal, kakak iparnya juga kakak sepupunya. Ya. Ulama menyadari bahwa ada orang alim, di atasnya ada yang lebih alim. Dan ayah saya sering mengatakan, yujadu fil nahar ma la yujadu fil bahar. Yujadu fil nahar ma la yujadu fil bahar. Ditemukan ada yang di sungai, tidak ada di laut. Yakni kadang ada ulama yang grade ulamanya lebih bawah, tapi ulama yang lebih bawah ini punya ilmu, punya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh ulama yang di atasnya. Itu terjadi. Ada ulama, ada orang pintar di bawah ulama. Ternyata dia mempunyai pengetahuan, dia punya idrak, punya persepsi, punya faham, kefahaman, punya zakirah, memori, daya ingat, punya istiqra, eksperimen dan uji coba yang tidak dimiliki oleh ulama di atasnya. Maka ulama menyadari di atas orang alim ada yang lebih alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Nah, saya baca dalam kitab Thariqatul Wusul ala Ghayatil Wusul karya Kiai Haji Sa'al Mahfud,
Di situ dijelaskan ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat berselisih dimakamkan di mana ini Rasulullah. Ada yang mengusulkan dimakamkan persis di mimbar masjidnya Rasulullah. Mimbar yang dipakai Rasulullah berkhutbah, di bawahnya mau digali untuk dijadikan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian sahabat mengusulkan di makam Baqi'. Bahkan ada sebagian sahabat mengusulkan jenazah Nabi ini dibawa ke Palestina, ke Syam, untuk dimakamkan dengan para nabi-nabi yang lain. Tapi semua berselisih itu ada sesuatu ilmu yang diketahui oleh orang tertentu, yakni Abu Bakar As-Siddiq berpidato di hadapan mereka. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa setiap nabi meninggal dunia dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal. Setiap nabi meninggal dunia usahakan harusnya dimakamkan di tempat di mana nabi meninggal. Maka Rasulullah wafat di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, maka dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib menguatkan, aku juga mendengar hadis itu. Nah, ini ada ulama sahabat, tapi ada yang lebih tahu. Ada yang lebih tahu. Ternyata yang lebih tahu adalah Ali bin Abi Thalib, dan ada lagi yang lebih tahu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka akhirnya Rasulullah SAW dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, dan yang menggali kuburnya adalah Abu Talhah Zaid bin Sahal Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian menggambarkan ulama iffah, menjaga diri. Termasuk ulama itu harus zahid, bukan hanya alim. Alim, halim, wari', zahid. Seorang ulama yang alim, yang wirai, yang zuhud. Saya baca di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq As-Sun'ani, karya ulama Yaman As-Sun'ani, yaitu Abdul Razzaq As-Sun'ani. Ketika menceritakan sahabat Nabi SAW, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ini seorang pemuda, fatan. Seperti Ashabul Kahfi disebut fityah, pemuda-pemuda. Mu'adz bin Jabal itu syab, muda, masih muda. Nah, ulama besar. Dan Mu'adz bin Jabal ini orang yang dermawan sekali. Punya uang sedikit, sedekah. Punya uang sedikit, sedekah. Sampai sedekahnya itu Masya Allah luar biasa. Akhirnya beliau ini disebutkan sampai punya hutang. Saking banyaknya sedekah, Mu'adz bin Jabal ini sampai punya hutang. Saking banyaknya sedekah. Bagaimana Nabi SAW? Mu'adz bin Jabal ini diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi amir di Yaman, menjadi gubernur di Yaman. Supaya apa? Supaya bekerja, digaji dengan gaji yang halal untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi ini ada ulama menjadi gubernur. Tapi ulama ini karena punya hutang, bukan hutang untuk kampanye, bukan hutang untuk buat-buat pamflet, bukan hutang untuk buat-buat baliho,
bukan hutang untuk menyuap sana, menyuap sini. Tetapi ini hutang sebelum beliau diangkat gubernur. Kesehariannya beliau itu bersedekah yang sangat banyak. Akhirnya Mu'adz bin Jabal ini diangkat gubernur oleh Rasulullah SAW dan untuk melunasi hutang dari gaji yang diterima selama menjabat sebagai gubernur Yaman. Nah, setelah menjadi gubernur sampai Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar, sebaiknya Mu'adz bin Jabal ini kan sudah menjabat gubernur, sekarang Rasulullah SAW sudah wafat, sebaiknya celengan uang yang didapat Mu'adz bin Jabal itu kita ambil sebagian selain yang mencukupi kehidupannya. Karena dia diangkat gubernur oleh Rasulullah itu hanya untuk dirinya, itu hanya untuk apa? Di samping untuk kemaslahatan syariat, menata umat khususnya di Yaman, tetapi untuk pribadi Mu'adz bin Jabal itu supaya melunasi hutang dan mendapatkan ma'isyah yang halal. Nah, nanti kita hitung melunasi hutang sudah selesai misalnya, kemudian kebutuhan ma'isyahnya berapa, selain itu kita ambil uangnya, kita tarik sebagai milik negara. Abu Bakar belum berani. Maka suatu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, dan Umar bin Khattab terus terang kepada Mu'adz bin Jabal, kamu dulu diangkat gubernur oleh Rasulullah supaya melunasi hutang dan sekedar untuk mencari ma'isyah yang halal. Nah, sekarang sisanya kembalikan ke negara. Mu'adz bin Jabal belum menjawab iya, mungkin masih dipikir-pikir. Kemudian Mu'adz bin Jabal itu bermimpi. Disebutkan dalam mimpinya Mu'adz bin Jabal itu ada di sebuah air yang besar dan mau tenggelam dan diselamatkan oleh Umar bin Khattab. Jadi Mu'adz bin Jabal berada di air yang besar dalam mimpinya. Mu'adz bin Jabal cerita kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, aku taat perintahmu, aku kembalikan sisa dari uang untuk melunasi hutang dan uang untuk kehidupan saya, sisanya aku kembalikan untuk negara. Karena aku telah bermimpi di sebuah air yang besar dan aku mau tenggelam dan engkau Umar menyelamatkan aku. Subhanallah, ini ulama yang wirai. Jadi misalnya menjadi pejabat, ulama menjadi pejabat harus memberi contoh kepada pejabat yang lain, yaitu sebagai ulama yang wirai, sebagai ulama yang zahid, tidak memperkaya diri, tidak akumulasi kekayaan, alladzi jama'a malan wa 'addadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta. Nauzubillah min dzalik. Terakhir sebagai penutup, Kiai Haji Sahal Mahfud menjadi Rais Am NU yang berapa kali periode karena kepercayaan Nahdliyin kepada beliau. Mungkin kepercayaan dalam reputasi keilmuannya, kemudian haibahnya, dan kemudian beliau ini real, tidak banyak bicara, tapi real yang konkret, kemudian tidak antagonis dengan berbagai pihak karena kesolihan beliau. Nah, Kiai Haji Sahal Mahfud ini sebagai seorang ulama yang semoga ilmunya itu
menghibur beliau di alam barzah, dan para ulama yang lain. Semoga kita diberi husnul khatimah dan hidup ketika mencintai para ulama yang salih. Kita bangkit dari kubur semoga bersama ulama-ulama yang salih. Nah, saya ingat bahwa siapakah pemimpin ulama di dunia ini? Besok pada hari kiamat, siapakah ulama yang paling nomor satu di dunia ini? Ternyata saya baca di dalam tarikh Madinah Damaskus, jilid 58, halaman 406, ternyata ulama yang paling nomor satu di hari kiamat nanti, memimpin seluruh ulama sedunia, tidak memasukkan nabi, tidak memasukkan rasul, memimpin para ulama sedunia. Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti Mu'adz bin Jabal yaumal qiyamah, akan datang Mu'adz bin Jabal pada hari kiamat, amamal ulama, di depan seluruh ulama. Jadi nanti paling depan adalah Mu'adz bin Jabal. Maka kalau kita ingin menjadi ulama salih, jangan lupakan kirim Fatihah untuk Mu'adz bin Jabal, Sayyidul Ulama radhiyallahu anhu. Ulama yang paling depan adalah Mu'adz bin Jabal, terdepan besok di hari kiamat. Baru belakangnya ulama yang lain. Jaraknya berapa? Birotwah. Nabi mengatakan birotwah. Rotwah itu sejauh lemparan batu. Jadi rotwah itu artinya qadfah hajar. Birotwatin ay biqadfati hajarin, sejauh satu lemparan batu. Jadi batu kita lempar sejauh itu, Mu'adz bin Jabal di depan, belakangnya adalah para ulama yang lain. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf khususnya kepada bulik kami, Bu Nyai Nafisah, sekeluarga. Semoga barokah semua, kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.